Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Dengan Kak Jaya. Oh, Jaya. Perkenalkan, nama aku Dinda. Di sini aku sebagai konselor pada hari ini. Tujuan kita konseling pada hari ini tuh untuk mencari tahu ataupun menemukan tentang tujuan masnya datang ke sini tuh mau apa gitu ya. Masnya kesini sama siapa? Kalau saya kesini sendiri. Sendiri. Ya. Datang ke psikolog itu emang keinginan sendiri atau gimana? Sebenarnya emang ada masalah di saya yang belum bisa saya selesaikan sendiri. Terus kemarin sempat cari di IG, ada konselor, makanya saya datang ke sini. Oh gitu. Ya, Masnya kuliah? Saya kuliah sambil kerja. Oh gitu. Oh iya. Umur berapa? Saya masuk ke umur 24. Oh 24 tahun. Iya, 24 tahun. Masih muda ya? Udah mau tua sih Kak, Oh, tapi iya. ya udah nggak apa-apa, masih muda. Tadi bilang ada masalah apa ya? Saya tuh kadang-kadang tuh stres diri Kak, antara saya belum bisa membagi waktu antara kuliah sama kerja saya Kak. Misalnya saya sendiri pun kerja itu tuh untuk membiayai kuliah saya. Kalau saya nggak kerja, saya nggak kuliah. Oh gitu. Itu kan permasalahan saya yang kalau misalnya saya nggak kerja, saya nggak kuliah, terus saya masa depannya gimana? Padahal saya ada niatan untuk kuliah, tapi karena kendala ekonomi, saya nggak bisa. Jadi saya bingung sendiri, terus kayak mau mengorbankan satu hal. Kalau saya nggak kerja, saya nggak kuliah. Kalau saya nggak kuliah, saya besok mau jadi apa? Jadi permasalahannya itu kebingungan antara mau kuliah tapi diselingi dengan pekerjaan gitu ya, susah membagi waktunya gitu. Karena saya kalau kerja itu tuh bisa sampai siang ketemu siang lagi Kak. Saya fokus di depan laptop, syuting dan lain-lain, tentang iklan dan lain-lain. Sedikit berat sih Kak, makanya itu. Pekerjaannya apa Mas? Saya sebagai itu pembuat iklan. Oh, pembuat iklan. Nah, itu ada solusinya atau gimana Kak? Saya kadang-kadang kalau misalnya curhat kepada orang tua, malah jadinya nggak enak. Kalau curhat sama temen, jadinya bercandaan. Iya. Makanya saya larinya ke psikolog. Kalau saya ada solusi. Oke, sebenarnya dari psikolog itu bukan sebagai orang yang menjadi orang yang menemukan solusinya, tapi yang menemukan solusinya itu dari diri Masnya sendiri. Kita dari psikolog itu sebagai fasilitator untuk membantu Masnya. Tapi saya sarankan mungkin kalau misalnya Masnya masih susah memanage waktu, dicoba untuk Masnya melihat pekerjaan mana yang lebih prioritas dibanding pekerjaan yang lain. Nah, yang prioritas itu mana yang harus dikerjakan lebih dulu, itu yang lebih urgent. Nah, itu Mas bisa lakukan dulu. Jadi dibikin list mana yang lebih penting untuk dikerjakan, itu didahulukan. Jadi saya harus kayak tahu dulu dari diri saya ya Kak. Iya. Kalau solusi dari teman saya, nggak usah kerja, kuliah aja, atau enggak kerja aja terus nikah. Saya kalau nikah juga ada uang, saya beras lagi nanti. Oh iya. Tinggal di manage aja sih. Makasih ya Kak. Oh iya. Solusinya. Oh iya. Nanti kalau ada apa-apa, stres lagi mungkin bisa datang lagi, bisa kita bicarakan lagi. Siap, makasih Kak. Iya, sama-sama. Halo Kak, selamat malam. Kalau boleh tahu saya namanya siapa ya? Saya Dinda Mas. Dinda. Asal? Dari Jogja sih. Oke, di sini saya juga memperkenalkan diri. Saya Jayastu Nabil sebagai konseling di sini. Tapi saya baru di luar jam kerja ini karena udah malam.
yang ngajak ke sini ya, nggak apa kan? Iya nggak Nggak apa-apa. apa-apa, jadi nggak keberatan ya di sini. Iya. Terus kalau boleh tahu tujuannya ke sini? Saya cuma mau cerita aja sih mas, soalnya beberapa hari ini tuh, akhir-akhir ini kayak saya punya apa ya, perasaan gak enak dalam diri saya gitu. Jadi saya mau cerita, tapi kalau mau ke temen nggak bisa karena saya nggak nyaman gitu kan, ke orang tua juga apalagi gitu, takut mereka kepikiran. Oke, jadi di sini saya jelaskan dulu tujuan konseling juga itu tuh untuk membantu mbaknya untuk menemukan atau mencari tahu apa yang apa kayak kendalanya di diri sendiri gitu ya. Tapi ini juga menjamin lah, maksudnya menjamin aman dalam segi informasi ataupun apa. Jadi mbaknya nggak usah khawatir kalau mau cerita di sini. Terus kalau boleh tahu bisa ceritakan lagi tentang masalahnya. Saya tuh akhir-akhir itu kemudian banget gitu loh mas, kadang bisa sedih tanpa sebab juga gitu kan, tiba-tiba sedih, abis sedih langsung bisa seneng lagi gitu, kalau udah ketemu temen langsung seneng lagi, tapi pas udah sendiri sedih lagi gitu. Padahal di kehidupan saya tuh kayak nggak terlalu banyak masalah, tapi emang perasaan saya tuh sering berbolak-balik kayak gitu. Terus ke sini dengan niat sendiri atau gimana? uh, Awalnya saya takut ya mas ke psikolog gitu kan, takut saya menemukan hal yang tidak ingin saya temukan di sini gitu, tapi saya memberanikan diri, jadinya emang atas kemauan saya sendiri ke sini. Kalau boleh tahu kok bisa kayak datang ke sini tuh dapat informasi dari mana? Kebetulan teman saya tuh ada yang kuliah di jurusan psikologi, jadi saya Disarankan. direkomendasikan ya ke tempat mas. Oke. Terus tadi dari permasalahannya sering moody ya kak? Iya. Terus perasaan nggak menentu sebelum ini sering terjadi kak untuk masalah-masalah? Sebelumnya belum sih mas, cuman karena pandemi ini ya, jadi saya sering tidak bersosialisasi dengan orang, tapi keseringan sendiri gitu. Jadi emang kadang moodnya suka berubah-ubah gitu, mungkin stres juga kali ya. Oke, stres. Terus selama pandemi ada kegiatan lain selain rebahan mungkin? Nggak ada sih, paling kalau udah gabut banget keluar gitu kan sama teman-teman, tapi cuma kayak gitu aja, monoton aja kegiatannya, main terus di rumah, main terus di rumah gitu. Itu yang membuat moody juga ya kadang-kadang. Terus pernah ada kayak masalah dari luar yang datang ke diri mbaknya gitu, kayak kelihatan banget loh, oh aku habis diputusin, terus ada siklus kayak gitu, atau emang habis nolak cowok atau gimana? Kalau dia habis diputusin enggak sih mas, itu masalah percintaan ya, asmara gitu ya. Itu juga. Oke, terus Enggak sih kayak. enggak juga. Oh, sebenarnya kalau saran dari saya ya, nah ini kan kakaknya ke psikolog atau konselor itu kan juga ingin menemukan masalah. Kalau tentang tadi permasalahan yang kemudian coba diatur dari pola makannya terlebih dahulu. Cari kayak kesukaan-kesukaannya, suka minum kopi ya dicoba beli minum kopi dulu. Kayak misalnya ada yang missing dari diri kakak, coba dicari kayak, oh kayaknya aku harus ketemu teman dulu nih, biar harus ada medisnya juga, jangan dimonotonin terus, dibikin variasi itu sih kak. Dibanyakin kegiatan dari saya kayak biar masalah-masalah yang kayak mood itu berlalu, itu sih kak. Udah cuman membantu kan. Iya mas, alhamdulillah saya udah mulai punya insight. Sebenarnya kalau dari saya sendiri tuh nggak bisa ngasih kayak pertolongan kak, cuma ngasih solusi. Yang memang bisa merubahnya itu dari kakaknya sendiri. Jadi tugas psikolog tuh kayak memberikan insight-insight dari benar kan, insight yang kayaknya mungkin kakaknya sudah tahu tapi nggak terpikirkan, Iya. jadi tidak dijalankan, itu sih kak. Aman Iya mas, makasih ya mas ya. ya. Terima kasih.